Iya. yang Ya, seadanya. aja nih? Baik. Hari ini 16 November 2021 kita mulai kuliah lagi di Big Data Analysis tentang hasil matching fund yang diintegrasikan kuliah di Big Data Analysis dengan sharing draft jurnal yang dibuat. Dipersilahkan untuk Yuni yang sudah siap sejak kemarin. Oke, silakan. Ya, selamat malam Bu Hana, selamat malam Pak Heri dan teman-teman semua. Selamat malam Mbak Yuni. Selamat malam. Jadi kemarin itu saya lihat di grup matching fund itu dapat data dari Pak At ya, yang data hasil akuisisi datanya. Nah, kemudian saya kepikiran untuk mau mencoba visualisasi data dulu untuk lihat apakah datanya tuh bisa dipakai untuk apa. Nah, cuman setelah saya lihat datanya itu ternyata hanya 1 hari ya Bu, data percobaan untuk 1 hari. Jadi mungkin nanti saya mau hubungi Pak At lagi untuk minta apakah selain data hari itu ada data hari lain juga yang mungkin nanti jadinya tuh saya itu mungkin membandingkan sebelum dan sesudah. Misalnya ada percobaan pertama, jadi di dokumen kemarin kan ada percobaan terhadap prototipe itu. Nah, terus mungkin ini adalah data setelah dilakukan percobaan. Jadi saya mungkin mau lihat apa lebih ke errornya atau mungkin apa dari data pertama ke data kedua itu bagaimana. Jadi rencananya saya mau seperti begitu. Cuman saya belum hubungi Pak At. Tapi kalau untuk data yang ini saja mungkin hanya bisa divisualisasi. Dan saya juga belum paham untuk ini variabel apa saja, device, dan terus ada CO, ada humidity, mungkin humidity dan temperatur yang sudah saya tahu, tapi yang lainnya saya masih harus tanya lagi dan kemudian cari referensi. Sebenarnya di sini lebih ke visualisasi, saya juga belum tahu apakah hasil visualisasi saya ini bisa dijelaskan. Saya coba untuk visualisasi. Ide saya kemarin bersama Happy itu kita mau buat clustering. Jadi saran Pak Addi ini itu clustering, cuman saya rencananya mau pakai KNN, tapi belum saya coba. Saya baru cari beberapa referensi untuk menulis dulu. Nah, ini untuk yang datanya Pak Ad. Selain datanya Pak Ad, saya juga yang untuk publikasi ini ada yang sentimen analisis, Bu. Jadi yang sentimen analisis ini saya pakai data dari Twitter, karena kebetulan waktu kelas dulu kita sempat daftar Twitter developer. Jadi kita ini yang berhasil daftar itu punya Kak Happy. Jadi saya pinjam tokenize, pinjam consumer key dan lain-lainnya dari punya Kak Happy. Terus idenya itu untuk salah satu jurnal yang akan dipublish itu, saya karena baru-baru ini di Papua itu ada event PON dan juga Peparnas yang untuk disabilitas. Nah, di sini saya mau lihat tanggapan netizen terhadap event ini. Jadi di sini saya ambil datanya dari Twitter. Datanya itu seperti ini. Sudah saya ambil. Jadi ini jadi datanya ini kalau di running nanti dia akan terus berkembang tergantung dengan Twitter yang jika ada orang yang tweet di hari itu berarti nanti pas saya ambil data nanti dia akan bertambah terus. Nah, di sini yang saya gunakan itu judul yang sudah saya buat itu saya pakai ini judulnya itu analisis sentimen netizen Twitter terkait PON dan Peparnas di Papua pada tagline atau hashtag Torang Bisa dengan model laten dengan model LDA. Jadi
di sini kenapa pakai hashtag Torang Bisa? Jadi hashtag Torang Bisa ini adalah tagline yang digunakan atau untuk pada kegiatan ini, pada PON dan Peparnas ini. Jadi biasanya orang kalau ketika upload foto atau misalnya membuat status terkait PON, mereka pakai hashtag Torang Bisa. Nah, jadi dari hasil itu yang kemarin saya buat, oh tampilannya kurang bagus. Hasilnya ini tampilan untuk beberapa, ini sampel beberapa datanya. Maaf, kurang bagus tampilannya. Ini. Di sini saya belum banyak menulis, ini baru sedikit. Jadi intinya latar belakang saya menulis ini untuk melihat bagaimana antusiasme dari netizen terkait kegiatan di sini dan bagaimana tanggapan mereka. Ya, ini untuk data Twitter, sampel datanya. Terus saya pakai LDA untuk ini. Ini frekuensi datanya saya tampilkan dengan word cloud. Jadi di sini yang saya lihat itu ada sentimen positif dan sentimen negatifnya. Nah, dari sentimen jadi nanti saya akan ambil kesimpulan bagaimana tanggapan netizen, terutama yang pengguna Twitter, berdasarkan hasil sentimen positif dan sentimen negatif. Oh, layarnya agak besar. Waduh. Ya, menu layar. Ya. Ya, jadi word cloud-nya untuk sejauh ini saya baru buat sampai di sini. Jadi ini ada sentimen positifnya. Jadi ternyata setelah saya lihat untuk maaf Bu, ini baterainya mau mati. Mana? Setelah yang saya perhatikan di sini tuh ternyata hasil sentimen negatifnya, kalau untuk sentimen ternyata saya masih perlu cari untuk stop word-nya lagi. Jadi ternyata ya untuk yang kalau dari sentimen positif sudah kelihatan sekali bahwa tanggapan mereka sangat positif untuk kegiatan untuk event baik PON ataupun Peparnas. Nah, tetapi kalau untuk yang sentimen negatif ternyata itu bukan kalimat negatif, tapi kalimat yang dideteksi oleh LDA ini oleh program yang saya gunakan ini, dia dideteksi negatif karena ada penggunaan kata-kata seperti anti, kemudian ada kill, kemudian ada ya kata-kata yang lain, rebut. Nah, ini yang menyebabkan dia dikategorikan sentimen negatif. Jadi ini yang akan saya coba untuk perbaiki lagi. Mungkin saya harus cari stop word dan kemudian yang kata-kata yang ini untuk yang bahasa Indonesia. Karena ini sejauh ini saya pakai yang umum atau mungkin untuk kata-katanya ini ya masih itu. Sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan ini bukan perkataan yang mendorong ke arah negatif, tapi karena penggunaan katanya yang dianggap oleh program ini bahwa kata itu kata yang negatif kayak rebut, kemudian ada memecah ini kalau ini mungkin ini termasuk ya sentimen negatif dan lain-lain. Jadi sampai di situ sih Bu saya untuk jadi selain yang datanya Paat ada yang ini juga yang nanti rencananya akan saya publikasikan. Masih harus saya tambahkan diskusi juga di dalamnya, tambah juga beberapa referensi karena referensi saya masih kurang. Baru 6. Itu saja Bu. Sejauh ini progres saya Bu. Ini ya komentar untuk data sensor nggak apa-apa tuh kan istilahnya
deskripsi statistik terhadap data dulu. Oh iya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada 2 fitur yang mungkin bisa dihubungkan ya, humidity dengan temperatur. Hubungannya bagaimana? Apakah kalau temperaturnya rendah, humidity makin tinggi? Seharusnya tidak. Misalnya kalau di tempat luar negeri sana, itu dingin tapi humidity-nya kan nggak setinggi di Indonesia gitu. Nah, jadi cari acuan atau referensi gitu. Kapan humidity itu dikatakan buruk pada lingkungan normal, sehingga data di situ itu menuju pada normal atau tidak gitu. Tiap fitur-fitur itu ada. Sepertinya Lena udah pernah punya koleksi tentang itu, bisa share ya. Nah, itu tanya datanya diperoleh di lingkungan di mana? Kayaknya di lab ya. Itu dia Bu, itu yang perlu saya tanyakan juga karena Untuk menjelaskan. iya deskripsi datanya tuh masih kurang sekali Bu. Jadi iya. Kalau mau melihat bisa juga dari paper-papernya yang koleksi di drive-nya Pak At ya. Udah iya, tahu kan? iya Bu, tadi saya baru baca-baca di kampus, baru dapat. Jadi akan dibaca. Jadi saya kira itu bisa tuh besok selesai. Iya, sekarang ya siap. Terus distribusi ya, kalau kita lihat ada gambar, distribusi kan seringkali diajarkan Pak Adi ya, distribusi suhunya seperti apa, distribusi humidity-nya bagaimana, by statistik, ada kan? Ada Bu. Oh iya, saya kemarin tuh rencana awalnya saya mau bandingkan antara temperatur versi prototype ini dengan yang real, misalnya entah dari Google atau dari apa. Cuman saya belum tahu dapat datanya dari mana. Jadi kayak bisa dilihat gitu apakah yang dengan prototype ini tuh sudah maksudnya kayak sudah mirip atau ada errornya atau gimana. Jadi sensor itu iya sih. Bisa sensor yang mencatat datanya dicatatkan secara otomatis di webnya kita, di dashboard yang disebut AI mining itu. Tentunya kita tahu sensornya kalau di Salatiga mungkin suhu normalnya berapa. Jadi apakah itu memberikan lingkungan normal selama ini gitu. Jadi itu semacam koleksi data training lah sementara gitu ya. Itu harus bisa diomongkan lah gitu, sekalipun itu 1 hari, tapi itu kan karena real time kan jadi banyak sekali itu. Real time-nya per berapa itu? Per sekian menit atau per sekian? Hanya sehari tapi datanya berapa ribu? Iya. Ribuan. Ya gitu tuh. Bisa cerita. Mungkin ada komentar yang lain, Pak Heri, Pak Priyo, Pak Yudi. Ya, jadi memang data yang dari Pak At itu memang diperlukan deskripsi sih, jadi tiap-tiap fitur tersebut. Kalau kita nggak paham deskripsi tiap-tiap fitur, itu akan kesulitan untuk menentukan korelasinya. Kita harus terus-menerus mencoba berbagai macam fitur untuk dicari korelasinya. Tapi kalau kita sudah tahu yang kira-kira fitur berhubungan, itu tinggal dibuktikan dengan perhitungan machine learning-nya Mbak Yuni sih. Gitu. Terus kalau mau cari data historical, ini bisa Mbak. Ini saya ketik di ini apa namanya ya? Di chat. Ya, di www.weather.gov. Saya ketik di in-call message. Bisa dicoba dicari di situ Mbak Yuni. Siap Pak, terima kasih. Itu aja Bu Hana untuk yang data. Ada yang lain, Pak Priyo? Pak Priyo? Ada komen? Ada komen? Ya, tadi Mbak Yuni itu mempresentasikan tabel yang, saya lihat ya sekilas tabel yang dari pengujian atau data, seperti timestamp, kemudian TS itu timestamp, kemudian apa tadi? Ada suhu, ada humidity,
Nah, itu kan data-data aktual. Mungkin mesti dicari dulu tadi yang seperti Pak Heri bilang, atribut itu pengertian bisa dipresentasikan nggak sebentar Mbak Yeni? Yang tadi. Di-share kembali. Ya, di-share kembali. Nah. Ada di sini yang Excel-nya. Iya. Ya. Sederhananya misalnya bikin korelasi juga begitu. Halo Daniel, udah makan? Belum ya? Ketiduran, Bu. Oh, baguslah bisa tidur, luar biasa. Istirahat itu perlu kan? Yang ini ya? Iya. Yes. Ya, untuk timestamp itu kan waktu saat dia di capture datanya. Terus device itu kan itu merupakan kode, kayak kode MAC-nya gitu ya, atau istilahnya KTP-nya. Terus itu kan ada CO, humidity, light, LPG. Nah, itu masing-masing keterangan di atasnya ya, yang satuannya apa, terus apa sih deskripsi dari masing-masing itu, gitu. Itu kan bisa dilihat di spek yang ada di alatnya sendiri atau dari datasheet yang disediakan oleh alatnya itu sendiri, gitu. Jadi memang kita harus mengetahui dulu sih parameter itu. Mungkin Pak Atian punya sih data-data sheet itu yang pernah saya minta dulu disiapkan spesifikasinya, termasuk dimensi dari barang-barangnya yang dibuat itu. Iya. Bisa diambil dari situ sih Mbak ini. Siap. Ya. Untuk timestamp ini saya herannya kok jangan ditutup dulu. Oke. Gimana Pak Priya? Ya, yang untuk timestamp itu kok bukan angka tanggal ya, tapi angkanya aneh gitu. Iya, kalau tanggal kan bisa dibuat time series-nya kan, makanya kemarin saya mau buat grafik time series-nya. Itu save, cara saving-nya aja mungkin, jadinya kayak gitu. Baik. Itu. Mungkin biasanya itu tanggal, bulan, tahun, sama jamnya deh kalau ingat timestamp. Jadi nanti bisa ketahuan gitu kapan temperaturnya naik, kapan turun. Kemudian mungkin sambil komentar. Sudahkah Pak Priya? Sudah Bu, silakan Bu. Ya. Jadi device itu kayaknya dia mencatatnya itu per 5 apa, kemudian kembali lagi ya, B8 itu depan, nanti B8 lagi, setelah 5, 1, 2, 3, 4, oh itu ada B5 lagi, mungkin tergantung siapa yang masuk. Nah, kemudian itu masih banyak hal yang bisa dilakukan ya, itu di situ ada kata false and true. Sedangkan motion itu false semua ya, artinya sebetulnya yang kamu bisa mengklasifikasi based on misalnya yang targetnya itu yang false true tadi, sedangkan di sini motion itu mungkin tidak ada pergerakan yang ditangkap kali ya, jadi itu false mungkin ya, saya tidak tahu ya. Jadi di sini false semua, artinya yang fitur ini itu kita nggak perlu perhatikan gitu loh. Kalau semuanya sama semua, and then ini CO. Nah nanti setelah keterhubungannya mereka ini kamu bisa tahu, oh yang ini misalnya false and true tadi dikelompokkan ya, dia berada bagian sensor mana, itu ini device tadi itu. Nah, identifikasi sensornya itu kan dicatatnya mungkin demikian. Kayaknya gitu ya Daniel. LPG, motion ini sepaham saya sensor sih Bu, cuman ini kayaknya gagal baca deh. Ya untuk sementara abaikan karena nilainya kan sama semua, jadi tidak memberi informasi yang bermakna, maksud saya seperti itu. Betul. Tapi ketika ada perbedaan maka dia memberikan informasi yang bermakna, sama seperti TS itu ya, itu juga tidak ya, kalaupun itu 1 hari ya tidak memberi informasi yang bermakna gitu. Jadi tinggal
tinggal kalau device itu kan ID-nya, ID si subjek ya, yang diobservasi gitu. Orang yang diobservasi, dalam hal ini si sensor yang diobservasi gitu. Nah, betul, Bu. jadi, itu penting, jadi semacam subjek 1, subjek 2, subjek 3 gitu. Iya. Tapi bisa jadi Size-nya. mungkin bisa jadi nanti mereka berulang gitu. Ada yang sama persis. Balik dia kayaknya mencatat per 5 ke bawah seperti catatannya siapa Daniel kemarin dulu itu pernah si apa juga bilang supaya menyimpannya karena di mana itu FluxDB ya, di FluxDB, InfluxDB itu bisa lebih readable, enak dibaca daripada memanjang gitu. Lebih komputasinya lebih bebannya lebih ringan. Lebih ringan gitu ya. Series, jadi datanya dikirim series. Videonya ya. Gimana, kalau Pak? boleh tanya, data ini saya lihat yang Ibu jelaskan per 5 detik ya Bu dikirim datanya gitu ya? I'm not really sure. Real time-nya. Terus sama light ini kan sebetulnya lampu ya. Kalau saya perhatikan ini pada saat suhunya dia 27 derajat, maka lampu akan nyala, true. Kalau di bawah itu tidak akan nyala lampunya gitu ya. Maksudnya seperti itu kali. Barangkali 19 volts gitu ya. Iya. Jadi artinya kayak warning, sebagai warningnya bahwa ini cukup tinggi. Iya. Sudah dibatasi sama hardware-nya Mas Atian gitu di programnya mungkin. Betul, di programnya. Iya. Nah, gitu. Jadi apakah data bisa ditulis demikian? Jadi dibicarakan seperti itu ya. Jadi udah bisa ngomong kok, Yun. Iya, Bu. Iya, saya sudah ada gambaran. Terima kasih banyak. Iya. Idenya seberapapun datanya harus bisa diomongkan. Oke. Jadi artinya ada rumahnya, nanti dicarikan rumahnya. Oh, rumahnya udah ada, Ding ya. It's a Knowledge Engineering and Data Science, right? Jurnalnya. Yang saya iya. Yang ya, saya dikirim contohkan temanya ya. Gitu ya. Nanti ada gambar-gambar sensornya sedikit diomongkan, terus dibatasi datanya adalah dari sini per 1 hari karenanya untuk menelusur awal gitulah. Harus pandai-pandai bicara. Oke, besok sudah jadi. Happy. Pakai NN ya boleh, apa-apa gitu klasifikasi NN true and false. Biar agak ribet sedikit. Ya. Yun. Agak ribet sedikit. Iya. Ya boleh. Siap, Bu. Agak ribet sedikit. Hanya 2 toh klasifikasi. Oke, dear Happy. Happy hey, Happy Alicia, hey. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam. Ini kalian udah makan semua ya? Kalau di rumah jam 6 Mak udah ributin makan. Oke, dipersilakan. Ibu, ini pertama-tama saya karena masih coba-coba sih Bu dengan datanya. Karena masih belum terlalu memahami isi dari datanya, masih coba-coba. Jadi di sini saya izin share. Saya masih coba untuk clustering sih Bu, coba pengelompokan. Oke, bisa jadi. Sebenarnya ini idenya dari Yuni, cuman saling share aja. Nggak apa-apa lah. Diperbesar sedikit. Ya. Ya, jadi di sini saya coba baca datanya. Setelah itu di sini yang saya mau gunakan hanya untuk data humidity dan temperaturnya. Oke. Jadi di sini saya pakai K-means clustering, pengelompokan K-means. Setelah itu saya ambil data humidity dan temperatur aja. Kemudian saya visualisasi datanya dengan scatter plot untuk data humidity dan temperatur.
Saya dapat di sini. Suhu horizontal, vertikal apa? Untuk oh ya, horizontalnya humidity. Ya, humidity. Betul ya, benar. Iya Ibu, benar. Vertikalnya temperatur. Jadi humidity-nya tinggi itu mengelompok di sekitar itu 40-80 di mana atau paling tinggi ya di antara itu. Di antara sini, Bu. Dengan suhu di 20-30 idenya gitu. Iya. Tapi yang menarik ya, suhunya tinggi malah humidity-nya tinggi loh itu. Itu menarik loh. Biasanya basah terkait dengan dingin kan gitu. Iya. Iya kan? Basah terkait dengan dingin. Ini menarik informasi ini menurut saya ya. Tapi ini masih coba-coba Ibu, saya masih. Ya, it's okay. Jadi biasanya kita dengan plot itu, dengan visual itu kan lebih mudah untuk bicara dibandingkan melihat tabel gitu kan. Iya Ibu. Setelah itu saya buat klasternya untuk datanya, terus biasanya ada data training, trainingnya belum ada ya, machine learning. Oh iya, masih belum sampai situ Ibu. Ini masih awal Ibu. Iya, lupa. Belum coba sampai situ. Jantungnya machine learning kayaknya punya Yuni juga ya. Setelah itu baru saya visualisasi hasil klasternya. Jadi di sini dapat 5 centroids-nya di bagian sini, Bu. Karena asumsinya ada 5 clustering. 5 clustering, iya. Diasumsikan. Iya. Sejauh ini saya baru sampai di sini, Bu. Jadi masih harus tahu deskripsi datanya lagi seperti yang sudah diskusi bersama itu sebelumnya. Jadi harus tahu datanya dulu, baru kita bisa lebih dalam lagi. Nggak apa-apa, ini udah ada gambar cantik, tinggal dicari-carikan story-nya dari gambar alat sensornya, dari jurnal-jurnalnya teman-teman kemarin, ditempelin. Itu ada toh ceritanya. Gambar alat sensornya apa aja di situ. Terus asumsi atau batasan yang dibahas adalah ini gitu. Terus tambah machine learning ya. Iya Ibu. Iya, udah cukup bagus, udah bisa ngomong gini. Kalau saya lihat, kalian sering lihat Touch Data Science kan? Iya Ibu. Ya, itu kan simple things, tapi mereka bisa tulis gitu loh. Iya, jadi kita tuh kadang-kadang karena orang matematik kalau nggak terlalu ribut matematikanya nggak pede. Ya, jadi nanti ditambah teori clustering. Clustering pakai apa? Ditambahin ya setelah kakak, mungkin ditambahin. Clustering itu kan banyak di situ, kamu tinggal tambah tekniknya. Saya kasih code-nya clustering untuk 7. Ada banyak itu ya, jenis clustering. Saya punya itu yang tinggal ganti datanya, selesai sudah. Nanti tinggal presisi clusteringnya, selesai. Itu yang punya saya breast cancer clustering gitu. Artinya kayaknya di kuliah mana ya, udah ada kok ya. Paper yang di breast clustering. Nanti konstruksi bahasanya bisa ngomong dari situ. Oke, any comment others please? Mungkin coba di-plot dulu. Plot data terhadap plot data terhadap device-nya. Takutnya itu ternyata clusternya itu adalah device itu. Ini udah dibagi berdasarkan device-nya belum ya, teman-teman? Keren juga ya, berdasarkan device 5. Ya, itu kemungkinan kalau belum dipisahkan, itu adalah data berganti dari masing-masing device. Jadi kan idenya sistemnya adalah 5 device dari tempat berbeda, kirim data ke satu server untuk diteruskan ke satu database. Makanya ID mereka adalah salah satunya device. Dengan menggunakan ID device itu bisa tahu mana yang datang dari device 1, device 2. Jadi ketika pre-processing harusnya dipisahkan dulu data device 1, device 2, device 3 untuk unitnya.
Nah, tapi kalau memang bisa juga nanti dilihat apakah betul klasternya itu sudah menggambarkan device itu. Kalau udah betul berarti bagus ya. Maksudnya ternyata satu device, setidaknya kita udah dapat ilmu baru bahwa satu device memang mencirikan. Satu device di tempat berbeda itu punya ciri data yang membedakannya dari data yang dikumpulkan device di tempat lain. Nah, itu mungkin akan jadi suatu yang berarti. Artinya konsisten. Memang device di tempat berbeda tuh punya karakteristik data yang berbeda, sehingga punya beberapa device yang disebarkan itu memberikan informasi yang bisa berbeda pula. Ya, keren itu punya Happy. Besok udah jadi ya Happy sayang. Kalau perlu ke rumahku. Iya, gitu. Kan saya lihat seperti dulu Pak Priyo kan cerita panjang lebar, bla terus panjang lebar hasilnya cuma regresi linier kok. Maksudnya itu setelah dibungkus dengan alat yang high performance-nya gitu ya, alat di tempatnya Pak Heri, sudah tinggal masukin datanya jadinya regresi linear. Itu yang dibutuhkan di ya Pak Priyo ya, aku masih ingat itu. Iya. Tetapi untuk membicarakan itu kan untuk dapat datanya itu banyak hal yang terlibat di sana, termasuk menampilkan data itu. Ini orang seabrek loh data itu. Jadi satu gambar itu something gitu ya. Jadi jangan terus nggak pede ya, nggak pede untuk menampilkan, menceritakan. Oke, Happy, bertemu besok. Boleh deh dari pagi sampai sore di rumahku biar aku belajar. Aku selalu ada tamu. Iya, Ibu, siap. Thank you. Dan Yuni juga. Pasti bisa lah. Ya, itu sudah saya sharekan. Rujukan yang saya buat hanya mainan data science itu pertama kali belajar Python terus bikin artikel breast cancer gitu, malah nulis dapat duit, maunya ngabisin duit dari penelitian malah dapat duit dibayar sama yang bikin jurnal, karena yang bikin jurnal juga dari project gitu ya, terus malah aku dikasih uang piye gitu. Nah itu contoh ya, jurnal data science yang di sini tapi belum terindeks. It's okay, internasional tapi sebagai latihan pertama enggak masalah. So bisa menulis pula dalam bahasa Inggris kalau mau. Bahasa Indonesia dulu nanti tinggal cut and paste di Google. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Oh iya, Bu, saya jadi kepikiran tadi yang Kak Daniel bilang berarti saya boleh bandingkan saja ya antar misalnya kalau Kak Happy sudah clustering, saya bandingkan 5 device itu saja. Ya. Gitu aja. Silakan. Yang dari yang itu ada terus kamu katakan lagi nanti ketika berarti menceritakan nanti akan tumbuh lagi. Ketika bicara kan ada pertanyaan sendiri toh. Nah, pertanyaan itu kemudian ditelusur di program gitu. Makanya kalau bikin tulisan itu jangan pendahuluan dulu. Hasil dan teori gitu. Oh, butuh clustering Cummins, teorinya Cummins gitu ya. Nanti tak kasih code yang tentang klasifikasi yang bagus, tinggal dipasang programnya. Semoga saya ketemu ya. Dipersilahkan lagi. Seru dong. Ini. Bu Hana, saya mau nambahin Mbak Yuni yang tadi Twitter tadi. Yes, silakan. Ya, dengan cara Mbak Yuni tadi, menurut saya akan agak kesulitan. Ada baiknya dicoba dengan mencari keyword yang paling penting, Mbak. Ya, keywordnya satu apa maksimum mungkin 5 kata. 5 kata di negatif, 5 kata di positif. Nah, itu nanti akan kelihatan secara tidak langsung kan sudah melakukan clustering di situ dengan pembatasan keyword. Nah, nanti hasilnya akan lebih cantik kelihatannya gitu sih, Mbak Yuni. Ya, stop words-nya harus metiin satu-satu stop words. Iya. Stop words bahasa Indonesia ada di NLTK, bisa sudah ada kalau stop words bahasa Indonesia. Untuk
menyikapi usulan Pak Heri itu ide bagus. Itu dan itu penting sih teman-teman. Mungkin kalau misalnya NLP, misalnya klasifikasi, bisa pakai itu word cloud untuk menunjukkan. Jadi dengan begitu kita bisa langsung tahu kalau sentimennya buruk atau sentimennya negatif itu identik dengan kata apa aja. Nah itu word cloud udah menghitung, akan menampilkan sorry saya lupa. Word cloud akan menampilkan kata yang identik dengan sentimen buruk maupun sentimen baik yang kita punya. Nah itu bisa the word cloud. Library-nya library word cloud. Kalau tidak mau install pakai ini aja deh, pakai Colab. Itu udah nggak perlu diinstal, udah langsung main import aja, udah bisa. Tapi idenya Pak Heri, oke, itu memang sangat baik. Jadi ketika kita sentimen, biasanya terutama sentimen-sentimen teks ya, pasti kita cari dulu probabilitas terbesar. Itu kira-kira yang menunjukkan sentimen tertentu kata-kata apa aja. Itu identik banget. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Mas. Ya. Terus Mbak, saya mau nambahin lagi Mbak Yuni yang tadi rencananya hanya ngelihat 5 device saja. Ada lagi yang lebih sederhana Mbak. Ngelihat korelasi kuat antara humidity sama temperatur. Itu sederhana, cuman korelasinya kuat sekali itu. Iya, betul. Ya itu aja sih. Nanti ada matriks korelasi ya. Itu kan hanya berapa itu? Ada smoke-nya, kemudian ada apa tuh? Ada matriks korelasi. Terus nanti kan muncul ya. Nanti kelihatan. Terus nanti kalau happy ada confusion matrix, classification-nya kan diukur dari confusion matrix juga cara bicaranya, kata kuncinya. Oke, nice. Ternyata ada hasil kok Yuni dan Happy, ya kan? Kalau ketemu begini itu malah dapat masukan yang berharga gitu loh. Ya kalau ditanggung sendiri kan malah buntet pikirannya. Ya, oke, fine. Ya, dipersilahkan. Mbak Lena apa Mas Yodi? Nggak ada yang berani. Lena? Iya, Bu. Saya mau izin share screen ya, Bu. Yang kemarin, yang apa? Saya belum sempat ngedit lagi sih. Apa masih itu? Yang apa tuh? NN. Kan Ibu minta untuk yang NN-nya dijadikan jurnal sebagai output kuliah. Iya. Itu. Sudah ditaruh di format ya? Belum sih Bu, belum saya masukin ke formatnya, masih yang kemarin. Sebentar. Ditambahkan sesuatu apa? Belum nambahin sih Bu, ini masih yang awal kemarin banget. Di pengantarnya sepertinya nanti bakal saya masukin untuk yang referensi-referensinya, kan harus 15 tuh Bu. Terus sama yang metode, ini kan di metodenya fungsi di matematikanya itu belum. Jadi memang referensinya belum masuk semua sih Bu. Terus masih, mungkin nanti yang barusan di-share Ibu, yang link tadi di chat itu, mungkin saya akan rujuk juga, boleh nggak Bu? Ya boleh. Kayaknya sepertinya menyambung gitu. Masih karena bis cancer ya. Nah, iya, bis cancer kan. Sama-sama ya. Iya. Jadi cuman kalau ini kan neural network yang punya Ibu kan tadi pakainya machine learning. Iya, betul sih. Itu sih. Terus yang di bagian bawah sepertinya, bentar. Nah, di kesimpulan ini mungkin nanti bakal saya tambahin lagi sih Bu kata-katanya, karena ini kayaknya terlalu sedikit gitu. Terus ya, pastilah. Mungkin gimana Bu? Pastilah masih kurang padat yang dibicarakan. Mungkin edukasi pemanfaatan TensorFlow gitu boleh.
Karena Ya, itu kan jurnalnya JPIN ya, tentang JPIN ya. edukasi. Jadi edukasi TensorFlow untuk apa gitu kan bisa. Sehingga orang Kalau yang tahu kan. ya, kalau yang ini kan cara kemarin membandingkan yang manual sama yang TensorFlow-nya, Bu. Kalau di programnya benar. Betul. Nah, itu Nah, yang ya, itu ini kan yang ini kan masih manualnya, hasil prediksi yang iya, manualnya. itu karena mengedukasi bagaimana memanfaatkan, terus caranya bagaimana untuk data mainan itu ya, data apa gitu. Iya, gitu. Kemudian hasilnya diaplikasikan pada breast cancer gitu loh. Oh gitu, iya Bu. Alurnya itu. Iya. Ini belum saya masukin ke template-nya juga sih Bu. Template-nya sudah ada. Ya. Terdengar Bu? Halo, apakah terdengar? Ya, Mbak, terdengar. Terdengar. Oh iya, saya pikir ini. Iya sih ini dan belum masuk ke template-nya. Template-nya sudah saya sempat ambil dari JPIN-nya yang 2018. Ini template-nya terlihat ya? Ya, kelihatan, Mbak. Iya. Oh, nggak kelihatan. Benar. Pakai mati lampu kali ya, bukan? Untuk template-nya sih dapat seperti ini Bu. Terus kemarin lihat di webnya minta untuk 15 minimal tuh 15 jurnal, 15 referensi, 80%-nya itu jurnal, sisanya boleh yang lain. Gitu. Dan ini belum saya masukin ke sini sih Bu. Itu sih jauh ini. Itu Bu Ana. Oke teman-teman, Bu Hana mungkin lagi ada kendala jaringan. Ya, sambil menunggu Bu Hana join. Berarti ini pakai data breast cancer ya? Iya, pakai breast cancer. Modelnya neural network. Iya. Oke, sip. Apa ada masukan dulu dari teman-teman rekan mahasiswa yang lain? Silakan untuk pengembangan ya, supaya kita punya keilmuan yang baru. Mungkin Pak Priyo, Pak Heri, Yodi? Belum, Mbak Mas. Yuni? Oke, siap. Soalnya sangat-sangat teoritis ini. Saya masih perlu waktu untuk mengerti. Siapa? Nggak apa-apa Pak Heri. Aman, kita belajar. Kalau usul dari saya sih, mungkin karena ini NN ya, kira-kira apa yang bakal Mbak Lena buat baru? Karena kalau kita coba search di Google, breast cancer pasti udah banyak model tuh Mbak. Ini kan membandingkan untuk ya apa tuh tadi pakai cara manual sama yang pakai TensorFlow Keras itu. Membangun model sendiri itu ya? Iya, jadi hasilnya seperti apa, terus kan sebagai untuk acuannya untuk pendidikan gitu. Jadi misalnya ketika jurnalnya ini kan masuk ke JPIN kan jurnal pendidikan itu. Jadi targetnya orang yang baca itu bisa melihat perbandingan kalau pakai cara manual itu seperti apa, pakai cara yang TensorFlow Keras itu seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Dan ini kalau dari yang datanya memang TensorFlow Keras hasilnya memprediksi nilai salahnya tuh lebih sedikit gitu ketimbang yang cara manual. Nah,
Oke, itu pertanyaan dan memang hasil yang bagus ya. Berarti cuman begini, kita tuh harus berhati-hati jangan sampai orang akan berpikir ya emang gitu. Kalau udah ada yang bagus ngapain buat lagi gitu loh. Ini yang real, yang biasa pasti ya. Misalnya kayak udah ada barang bagus nih, kita coba buat alat. Pasti orang kan ngapain kok susah-susah buat? Udah ada kok, malah buat nyusahin. Beli aja alatnya gitu. Nah, itu kira-kira menjawab permasalahan, pertanyaan, tantangan kayak gitu kira-kira gimana nih ide penelitian ini? Supaya tetap oke, layak. Punya nilai jual mungkin ya. Pak Heri mungkin lebih paham bagian-bagian itu. Betul nggak ya Pak Heri? Betul. Jadi jangan sampai tulisan ini mengarahkan orang untuk mengambil keputusan tertentu kan kira-kira gitu, Mas Daniel. Mungkin yang ditambahin gini aja, Mbak Lena. Kita bikin plus minusnya, Mbak. Oh. Dengan metode manual plusnya apa, minusnya apa. Dengan metode neural network plusnya apa, minusnya apa. Nah, di situ orang bisa mengambil keputusan sendiri bahwa dia menyukai metode yang mana, kurang lebih seperti itu. Oh ya. Jadi kita memberikan keputusan bebas kepada pembaca yang membaca jurnal ini untuk memutuskan sesuai dengan selera mereka. Begitukah Mas Daniel? Boleh Pak, itu ide baik. Oke, terima kasih Pak Heri. Ada lagi Pak mungkin? Mbak Lena mungkin ini sedikit memberatkan, tapi bisa jadi salah satu solusi bagus melengkapi punya Pak Heri. Kan ini jurnalnya jurnal pendidikan ya? Iya. Nah, ada baiknya muatan pendidikannya keluar. Misalnya, yang buatannya Mbak Lena ini, bagaimana orang bisa belajar neural network dari situ. Jadi, justru idenya adalah ide mendidik. Tapi kalau mereka mendidik dari langsung TensorFlow, mereka nggak akan ngerti konstruksinya. Gitu kan? Karena main coding, orang nggak akan paham. Wah, ini kenapa langsung bisa jadi begini? Nah, disitulah kelemahannya, salah satu kelemahan pasti. TensorFlow itu nggak bisa jelasin di dalam otaknya itu apa. Tapi ketika kita buat sendiri, kita tahu konstruksi matriksnya, geometri matriksnya, dan itu justru poin penting untuk pendidikan. Sehingga anak-anak sadar bahwa pemanfaatannya misalnya kalau mereka belajar matriks, pemanfaatannya kenapa mereka harus belajar matriks? Karena di teknologi dipakai. Di teknologi canggih loh ini untuk neural. Berarti dari sisi matematisnya gitu ya? Iya, dan bagaimana matematika, karena ini jurnal pendidikan, bagaimana esensi pendidikan dari matematika itu diangkat supaya justru programnya yang buatan ini punya nilai jual, yaitu sesuatu yang tidak dimiliki TensorFlow itu dimiliki di sini karena kita bisa mengupas program itu dengan benar-benar sorry to say kayak telanjang gitu, nggak ada pembungkus. Kalau TensorFlow kan langsung ketik dense, sequential, langsung diketik tuh jumlah neuron berapa, itu berapa. Nah, tapi kalau yang program dibuat selama kuliah itu benar-benar matematikanya kita ketikin sendiri tuh rumus-rumusnya. Sehingga di situ justru kelihatan tuh jalan pikir, alur berpikirnya. Nah, mungkin itu yang dibawa sehingga arahnya adalah bagaimana mengajarkan atau lebih kayak model STEM gitu kali ya. Bagaimana matematika realistik ya dan sebagainya. Yang real matematika itu dipakai itu seperti apa sih? Mungkin agak sedikit berubah sih, tapi dia tetap baru. Karena kalau misalnya mau NN dengan breast cancer, wah itu kayaknya sudah banyak banget. Gitu. Ini maunya bagus kan? Ya kita maunya papernya Mbak Lena bagus. Jadi harus semangat Mbak. Nanti kita akan coba sama-sama belajar sih. Kita akan terus. Ini jadi catatan juga buat kami. Jadi ketika nanti belajar atau pendampingan, ya teman-teman bisa progres, kita pikirkan bareng bagaimana implementasinya. Begitu. Pasti, kita akan sama-sama belajar. Oke, keren. Maaf, ini tadi mati lampu. Siap. Terus, untung masih punya kuota. Jadi bisa dengerin. Yes. Oke, ya, diperjuangkan idenya. Sebetulnya laporan upload tanggal
18 nih. Makanya kalau bisa sudah posisi submit sehingga besok itu sudah dalam draft apa namanya? Draft paper ya. Dalam draft yang tersubmit. Terus di bawahnya acknowledgement MF dan seterusnya semua paper itu nanti dinamain para tim di MF ya. Misalnya Yuni dan Adela siapa namanya, Lena dan Happy yang paper sensor itu nama Pak Heri, Pak Petrus, nama Daniel. Karena kita ketemuan begini kan untuk bersharing di situ. Termasuk di dalamnya siapa lagi ya, semua yang tim inti lah masuk di situ. Gitu. Oke, seperti ini, itu. Bu Hana, termasuk tanya, karena itu kan yang ini. Hah? Yang punya saya juga dimasukin ke MF jadinya. Iya, karena kan nanti kalau ada pembayaran saya yang bayarin MF. Oh iya, Bu. Jadi ini idenya pengembangan AI. Jadi tadi hari ini itu kita bicara tentang kelompok apa namanya? Bidang keahlian di S2. Nah, kita bedakan menjadi 2 kelompok ke bidang keahlian yang saya beri nama Eko Sosio Data Science, kemudian yang kedua adalah Biotechno Data Science yang disingkat Biotech Data Science. Yang pertama tadi Ecos Data Science. Nah, di bawah Ecos Data Science nanti ada keilmuan yang kita pertajam, keilmuannya yaitu business intelligence gitu. Idenya itu sebetulnya yang matematika ekonomi, yang data science ekonomi itu di pertama, Ecos Data Science. Kemudian yang medical science dari sisi fisika, kimia, biologi gitu ya, medis, karena Pak Prof juga di medis juga kadang-kadang. Nah, itu kita masukkan di biotech data science gitu. Di bawahnya adalah artificial intelligence. Jadi mata kuliah yang bernilai bisnis, yang punya nilai jual adalah business intelligence. Jadi nama bisnisnya itu, keilmuannya itu yang kita kembangkan itu di business intelligence untuk yang ekososio, ekos, kemudian yang satunya artificial intelligence. Nah, orang-orangnya itu tadi sudah sepakat yang di business intelligence Pak Adi, Pak Didit, yang di yang 3 yang lain itu di biotech data science gitu kira-kira. Nah, semua pengembangan artificial intelligence dari ranah pendidikan itu ya seperti punyanya Lena, kemudian punyanya Daniel, tesisnya itu kan seperti aplikasi artificial intelligence di dunia pendidikan misalnya. Bagaimana artificial intelligence diterjemahkan secara edukatif itu misalnya papernya Lena gitu ya. Kira-kira itu. Jadi supaya rumahnya itu kita perlebar supaya semua masuk yang ditulis oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi kami sudah sepakat itu karena ketika masuk review akreditasi, draft akreditasi itu yang diperlukan salah satunya. Oke, so 7.40, fine. Yodi kah atau Daniel kah? Manut, saya juga tidak apa-apa. Oke, quickly. Saya join dulu. Dari laptop, Bu, ini pakai tab. Untuk Mas Yodi, mungkin kita tetap harus bahas idenya, karena idenya baik. Tapi saya karena nggak punya skill management, sedangkan kita kalau misalnya mau kembangkan ide paper dokumennya Mas Yodi jadi neural network, kita harus ngerti manajemen, mungkin butuh sedikit sharing. Supaya kita ngerti matrix, kompetensi matrix itu seperti apa, dan bagaimana apply neural network untuk penilaian personalia karyawan. Mungkin itu sih idenya, Bu. Sebentar, saya coba join dulu grup apa ini di MS2 ya. Tadi yang punyanya Denny dan itu kan sudah tak masukkan Jepin, cuman belum nambah apa-apa sih. Siap, Bu. Nah, kalau yang saya buat ini sebenarnya jujur ya, itu adalah dokumen MF
yang tidak dikerjakan anak S1, anaknya hilang. Sedangkan Pak Prof menuntut tetap harus ada dokumen, maka akhirnya saya coba berpikir apa yang bisa dibuat. Dan akhirnya untuk judul review supplier, nah ini saya kebetulan dapat ide waktu lihat nota-nota belanja tuh ternyata beberapa tuh Tokopedia. Dan kita tahu kalau online shop kayak Tokopedia gitu, pelanggannya bisa taruh review di bawah. Nah itu aja sih, dan akhirnya muncul gimana kita buat review model untuk mengklasifikasi reviewnya baik dan buruk. Quickly. Okay. Ya. Udah kelihatan kah? Bentar. Papernya kan udah ada. Oh, paper. Ya. Saya sharekan programnya sekaligus mau nunjukin Uni Happy yang bagian word cloud. Oke, papernya nanti tak tunjukin. Iya, Bu. Mending saya bagian teknisnya saja. Saya kurang pandai berbicara kata. Enggak, itu udah ada tulisannya. Idenya adalah data kami itu sebenarnya cuma review, terus rating. Nanti pengelompokannya tuh dari rating, dan labelnya ini label true false. True itu kalau baik reviewnya, false itu kalau jelek. Dan nanti setelah kita coba lihat ternyata ini sebenarnya datanya diambil dari Kaggle ya teman-teman. Dari situs Kaggle, datasetnya itu dari review Tokopedia. Nah itu ternyata si dia ini mereview true itu kalau 5, jadi sempurna. Review dikatakan bagus kalau ratingnya sempurna. Nah, 4 itu udah jelek. Ada beberapa kelemahan dari dataset ini. Ini cuma proses untuk mengumpulkan dia ya, karena teman-teman tahu kan CSV, jadi dia hanya dipisahkan oleh koma. Ada CSV yang bisa otomatis langsung terpisah. Nah, tapi dalam kasus kami, dia dianggap sebagai satu kalimat. Jadi kami harus memisahkan sendiri nih. Misalkan review, rating, dan labelnya. Nah, ini kami lakukan pemisahan. Kami split dengan koma. Jadi sebenarnya bisa untuk proses. Bisa, teman-teman. Gak usah takut. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang udah dipisahkan. Kita punya data dengan 3 fitur. Oke, langsung proses ini visualisasi aja untuk tahu. Oh, jadi ternyata datanya ini nggak seimbang nih antara rating 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak dalam data training itu yang 5. Nah, jadi harusnya kami melakukan resampling. Resampling itu supaya apa? Supaya nanti jumlah datanya itu seimbang, at least untuk klasifikasi true false-nya. Karena itu strateginya adalah kami jumlahkan nih, semua total 4, 3, 2, 1 dijumlahin. Nah, terus dipotong nih yang 5. Hanya diambil sejumlah yang 4, 3 total dari 4, 3, 2, 1. Sehingga jumlah data label true dan label false itu seimbang. Walaupun ratingnya berbeda untuk yang false ya. Begitu. Nah ini ya. Jadi semua yang berlima ini dia true nih. Jadi ratingnya baik. Yang dianggap rating baik itu yang ratingnya sempurna. Sedangkan yang lainnya itu dianggap reviewnya jelek. Itu sedikit kelemahan dari dataset ini. Ini hanya visualisasi aja dengan pie chart. Nah, sekarang setelah resampling, jadi lebih kecil ya teman-teman. Tadi ini kan 70 ya, kalau teman-teman lihat nih. 74 sendiri nih presentasi dari si rating 5-nya. Sekarang rating 5 itu presentasinya jadi 50. Jadi ini penting juga karena kalau enggak tuh kayak modelnya ini lebih diajar, lebih pintar untuk baca yang true. Sedangkan ketika yang false dia jadi agak blur. Makanya presentasi balance nggak balance-nya jumlah kategori ketika kita mau bermain klasifikasi itu jadi penting. Ya kalau 30, 40, 60, 30, 70 mungkin masih oke. Tapi kalau sudah jauh banget 75, 25 itu udah terlalu sedikit sepertinya kalau bagi saya. Walaupun ya tetap kadang insting pribadi juga. Nah, di sini sudah jadi 50. 50-nya itu true dan 50 lainnya itu false yang datang dari rating 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah seperti ini, true false sudah seimbang, kita masuk. Nah, ini tadi Yuni yang lagi kerja dengan Adek Yun bisa masuk di sini, Dek. NLTK, import saja. Ini ada word tokenize, bisa langsung auto tokenizing.
ada stopwatch, dan ada snowball stammer ini untuk bahasa Inggris sih. Saya belum coba yang bahasa Indonesia. Jadi kalau NLP kan ada beberapa contoh. Unity itu kan sebenarnya unite, dari ada stem, kata dasar. Nah, jadi stemming itu semua kata-kata yang dikasih sufiks prefix itu dibalikan ke dalam stemnya. Nah, untuk bahasa Indonesia belum tahu. Ini mungkin bisa jadi status studi lagi, bikin library yang bisa stemming. Aduh, itu mimpi jauh banget. Nah, kalau untuk stopwords, itu stopwords bahasa Indonesia tuh udah bisa deh. Ini udah ada. Jadi, untuk stopwords-nya sendiri udah tinggal ketikkan aja bahasanya apa. Indonesia sudah tersedia. Nah, ini listnya nih. Terdapat, terdiri, terhadap. Tapi sepertinya stopwords ini menggunakan kata-kata yang baku, yang ketikannya sempurna. Sedangkan dalam review kan biasanya agak ada yang alay-alay juga. Ada yang... Jadi, ini yang standar. Ini yang baku. Tunjuk, ini baku banget ya bahasanya. Nah, next, pre-processing itu yang pertama, karena kita review biasanya kalau pakai typing keyboard telepon, handphone itu ya, gadget, itu kan biasanya auto uppercase di awal. Nah, kami bikin lowering dulu karena sekali lagi sensitive case ya, satu huruf awan, satu huruf besar A dan huruf kecil A itu bisa memberikan arti yang berbeda. Jadi nanti jelek. Makanya diseragamkan. Ini sebenarnya menyeragamkan semua kata di dalam yang nanti akan ada dalam token kita. Diseragamkan dengan cara dibuat huruf kecil. Di situ teori dijelaskan. Oh, siap. Ada link ya. Siap, Bu. Nah, jadi kita lowering. Oke, siap. Dan ini proses cleaning. Proses cleaning ini adalah pasti ada kata-kata yang berulang. Nah, jadi ketika kita buat token, kita cuma butuh satu token kan untuk setiap kata. Jadi kalau berulang nggak dipakai. Makanya perintahnya kalau K nggak ada di dalam kata stop, ya udah. Gitu. Baru kata stop nih stop words-nya. Jadi kalau K-nya itu tidak termasuk dalam stop words, maka masukkan K ke dalam kata baru. Nah, ini hasil-hasil pra-prosesnya. Berarti ini udah dapat pre-processing, sudah di lowering, dan sudah dicek stop words-nya. Terus kita perlu lagi ngecek indeks. Ini kan akhirnya kita udah kumpulkan dia dalam suatu list, dan kita harus tahu kata-kata yang labelnya true itu indeks berapa aja. Nah, atau kalimat dalam dataset kita, kalimat review-review yang labelnya true itu nomor berapa aja. Nah, ini kita cek indeksnya. Indeks. Maka dia akan hasilkan semua indeksnya dengan jumlahnya. Ini yang indeks false, bedanya 1 ya, dengan jumlahnya juga. Nah, kalau misalnya mau, nanti di-share-kan juga, Yun, nggak apa-apa, aman. Dan ini kira-kira hasil review yang bagus setelah di cleaning, di pre-processing, udah di tokenizing. Jadi kalau tadinya kalimat, sekarang udah jadi token-token. Kenapa? Karena ini penting banget, kita perlu untuk mentoken, karena komputer itu kesulitan memproses kata. Itu. Dia cuma bisa proses angka, sehingga kita harus merubah semua kata itu menjadi angka. Nanti ketika kita belajar gambar juga seperti itu. Dia kesulitan proses gambar, gambarnya harus kita angkakan. Nah, ini adalah tahapan. Jadi salah satu membuat token, nanti kita akan membuat, kalau katanya barang, kira-kira angkanya kayak gimana ya? Kalau nggak bisa angka, paling tidak vektor. Oke ya. Jadi, ini kita akan masuk ke ini yang tadi word cloud. Nah, dengan ini kita bisa langsung lihat kalau untuk review-review yang sempurna itu kayak katanya apa aja yang paling sering. Karena kan kalau word cloud size-nya itu berdasarkan probabilitas ya. Berarti mantap, mantap. Nah, kalau ada isi itu biasanya pasti reviewnya bagus. Word cloud bisa bantu. Nah, di sini dia. Ini adalah proses vektorisasi. Vektorisasi itu memvektorkan kata-kata reviewnya. Atau
reviewnya menjadi angka-angka. Nah, sehingga kalau di sini caranya adalah kalau dalam suatu review, kalau ada kata itu dihitung 1. Gitu, dihitung 1. Sehingga nanti kalau review pertama ini, nah nanti dapat gini. Review pertama itu kan isinya barang sesuai pesan cepat. Nah, maka nanti 1, kata yang lain di dalam token akan bernilai 0. Begitu terus. Walaupun sebenarnya ini nanti akan menghasilkan vektor sparse ya, dengan 0 yang banyak. Ini belum dicoba. Nanti mungkin selanjutnya adalah saya punya satu paper lagi tuh buat vectoring dengan pakai memvektorkan kata dengan menggunakan cluster. Nah, itu word vector ya, word to vector. Nah, mungkin dibuat perbandingan kalau misalnya mau lebih bagus ya. Cuman ini pekerjaannya sedang sangat banyak. Jadi dua-duanya divektorkan, baik yang review positif, review negatif. Dan karena kami pakai naive bias, maka yang dilakukan adalah menggunakan rumus peluang bersyarat ya, naive bias untuk hitung. Jadi idenya adalah nanti kalau kita punya data test itu adalah review yang totally new, belum diketahui. Nah, kita hitung probabilitasnya di dalam review negatif berapa besar, probabilitasnya dalam review yang positif berapa besar, dilihat mana yang paling gede. Oh, yang paling gede ternyata review positif, berarti dia reviewnya positif. Begitu. Terus nanti idenya kita mengumpulkan satu toko, itu kita kumpulin per semua reviewnya, lalu kita hitung setiap review itu kita lihat dia positif atau negatif, true false, dan kita hitung jumlahnya mana yang paling banyak, true kah atau false kah. Nah, ini hasil ujinya tuh true false, dan dihitung count if true dan count if false. Nah, hasil data tesnya itu adalah salah satu toko yang kita pakai itu reviewnya baik. Ya, oke. Ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi idenya sederhana tapi setidaknya bermanfaat gitu. Nah, ide pengembangan adalah bagaimana meretrieve data review secara cepat tanpa manual. Mungkin itu yang bisa dipakai buat pengembangan. Jadi mungkin masukin linknya dan program akan bekerja mengumpulkan. Nah, itu kalau bisa sampai situ, itu suatu pengembangan baik. Cuman ini kami sedang bekerja juga nih. Ada banyak ide pengembangan. Kalau teman-teman mau bekerja bareng-bareng, ayo. Kemarin di awal sudah coba bahas dengan Yodi ya tentang crawling. Wrangling data itu dari website, kita tangkap data informasi yang kita butuhkan. Bisa review, bisa tapi agak sedikit kesulitan karena tidak mengerti bahasa HTML dan CSS, bahasanya website. Gitu. Jadi ketika terjun ke dunia data science, kalau kita cuma real di data science, kita nggak bisa jadi data engineering, kita susah dapat data. Berharap dari yang gratis-gratis. Mungkin itu tantangan baru juga. Untuk saat ini baru sampai di sini. Nah, kedepannya ini mencoba membuat dengan metode lain untuk vektorisasi cluster, tapi belum selesai, jadi saya belum percaya diri untuk share-kan. Oke, ini filenya yang di-share ke aku ya kemarin. Iya dong, Bu. Saya sudah share loh, Bu. Cuman datanya belum ya. Oh iya. Siap. Datanya ada di itu sih, Bu, ada di folder. Udah saya share sekarang, Bu. Siap, saya share sekarang. Share itu dengan data sekalian diulang. Enggak, karena ceritanya kan di Jepin itu ya, aku share ya. Monggo, Bu. Oh, saya stop share. 5 menit. Kalaupun mungkin ada yang berkomentar boleh sambil jalan. Karena kalau saya taruh di Jepin itu aku butuh informasi ya untuk mengata-ngatai lagi ya. Itu cuma 4 halaman jadinya. Jadi seperti paling enggak pie chart-nya, terus ya informasi dibilang data deskriptifnya. Ini kan kelihatan ya. Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini ya, Bu, kelihatan. Cuman segini doang gitu. Nah, untuk mengkata-katai lebih cantik kan lebih baik ada gambar-gambarnya tentang data itu bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ya, idenya data. Visualisasinya sebenarnya saya sudah buat sih, Bu, tapi saya kirimkan datanya juga. Data yang maaf, kami terburu waktu untuk mengumpulkan, Bu. Jadi akhirnya saya bilang Denny, apapun kumpulkan, Den. Iya. Itu kalau kita kerja di luaran itu idenya. Nah, yang terakhir itu punya saya 3 menit, 1 menit aja. Ini saya tutup.
yaitu edit Hubglance. Nah, ini ceritanya masih ingat ya tentang PCA itu punya datanya Pak Heri dan Pak Priyo gitu ya. Jadi idenya datanya Pak Heri, Pak Priyo itu sebagai data training untuk kita mengembangkan AI mining, idenya gitu. Nah, terus pura-puranya aku gambar-gambarnya waktu di proposal tak tempel-tempelin, padahal nyambung tidaknya itu aku nggak ngerti ya. Nah ini kira-kira kolaborasi. Ini kalau versi dokumen ya, kalau versi paper yang kolaborasi itu nggak perlu panjang lebar, begitu nih peralatan yang mungkin digunakan untuk menghasilkan data yang memang dibeli oleh si siapa namanya si Pak Atantya, tapi kemudian diperuncing ya, ini yang dari presentasinya siapa nih Pak? Ini Pak At kayaknya ya, skala industri data management Pak At atau Pak Heri. Terus goalnya di sini, tetapi kita bekerja di data di sini ya, data apa AI ya. Tapi untuk data training. Ceritanya contoh data yang dikadakan untuk pengujian adalah data dari APSI 2006 mana baris 94 kolom bla bla bla. Terus kemudian menceritakan gimana itu membacanya. Ternyata setelah ditelusur ada 94 yang lebih yang memberikan informasi, yang lainnya adalah konstan ataupun ya, yang lainnya adalah konstan ataupun string dengan nilai yang sama. PCA kemarin sudah dibahas. Jadi hasil dari program itu idenya ini masih yang sederhana ya, dari 94 menjadi 49, yang digunakan tidak digunakan apa, begitu. Terus kalaupun nanti ada klasifikasi itu terkait dengan area misalnya, kemudian tapi itu belum ya. Kemudian visualisasi data sederhana, terus hasil PCA. Nah, sejauh ini itu Python itu hanya ngomong soal 2 komponen, 3 komponen program yang ada. Tetapi dari Python yang analisis Python ya, sebetulnya berapa sih fitur yang perlu direduksi gitu ya, dari 49 itu, pertanyaannya kan itu. Nah, ternyata itu Python bisa menjawab bahwa kita cukup menggunakan antara 25 sampai 30 gitu. Antara 25 sampai 30 fitur gitu ya. Nah, ini sebagai edukasinya ini baru bicara soal 2 komponen prinsip utama. Yang kita tanyakan 2 yang utama itu apa gitu kan, kemarin hasilnya misalnya yang untuk sekian banyak itu ACT max average dan revolution. Itu yang kalau 2 ACT max average itu fitur yang pertama, fitur yang kedua revolution gitu. Nah, terus saya tingkatkan kalau 3 gimana? Jadi kalau program itu benar, maka yang pertama kedua juga harus jawabannya benar gitu. Nah, yang ketiga include X gitu. Nah, tentunya kalau per satu fitur itu kan saya butuh 25 sampai 30. Dari mana itu saya dapat? Itu di program mengatakan hal itu gitu. Jadi kita minta program untuk seberapa banyak fitur yang perlu diperhatikan gitu. Dia bisa hanya by one line comment itu diperoleh antara 25. Jadi ada peningkatan varian begitu ya. Itu varian itu kan menunjukkan keberbedaan antar fitur satu dengan yang lain, sehingga kemudian dia akan menjadi konstan. Nah, itu di antara fitur sampai ke 25 sampai 30 kira-kira begitu. Nah, gambarnya belum saya munculkan di sini. Nah, kemudian program mestinya saya harus melakukan secara otomatis gitu. Tiba-tiba kok mungkin karena sambil lalu ngerjainnya loop-nya kok nggak jalan. Saya kira Daniel bisa baca 1 menit, tapi mungkin dia sibuk sehingga belum kesampaian. Belum disentuh malahan. Belum disentuh ya. Nah, ya, kira-kira langsung tidur, Bu. Hah? Tadi pulang makan tidur. Bisa menikmati tidur itu kan anugerah. Oke ya. Jadi ini baru 5 paper
ya gitu, terus harus ngait-ngaitkan sensor gitu. Jadi pura-puranya sensor-sensor itu sudah ada di APSI gitulah idenya gitu. Ya, tapi kan sensor itu kan tentang suhu, tentang apa, padahal ini tentang apalah, nggak tahu, tentang alat berat ini ya. Oil. Konsentrasi mineral dalam komponen-komponen mesin, berbagai komponen. Itu yang tipe pertama ya. Kalau yang tipe kedua kayaknya lebih apa Pak Heri? Kalau dari metodologi benar Bu. Jadi ini yang Bu Hana lakukan adalah membuat data berbicara. Iya. Cuman kalau untuk keperluan dunia usaha masih belum nyambung. Tapi menurut saya ini sudah bagus banget. Jadi semacam mencoba mengclustering, bukan mengclustering ya, menyingkirkan data-data yang tidak relevan, kira-kira gitu Bu ya. Ya, betul. Ya. Jadi kita perlu lihat data yang sekian banyak itu apakah perlu dibaca semua? Enggak lah, ada 49 gitu. Ya, tapi terus terus informasi apa yang ingin kita dapat dari situ? Oh, ada 25 sampai 30 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan siapakah kemudian yang 25 30 itu? Nah, itu belum terjawab. Baru 3 gitu. Sebetulnya tinggal di running aja programnya, di iteratif gitu. Tapi kok nggak nemu. Maksudnya karena sambil lalu ngerjain. Oke. Nah, mungkin tambahan. Ya, silakan. Ya, saya punya satu bahan tesis lagi kalau ada yang tertarik. Iya, oke, karepe gaweane Pak Heri kudune. Ayo Pak Heri. Ngene, Pak Heri sama Pak Priyo jadi satu intersection gitu. Ini kan dari sisi kuliah. Ya, terus langsung aja dilempar data, kita bacakan kita bahas di kuliah ini gitu. Ya. Tinggal nanti Pak Heri dan Pak Priyo ngeroyok lah di situ. Nulisnya. Oke, nggak masalah. Yuk kita coba pakai data eskavator ya. 2000. Iya, ya? 2000. Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya aja kita coba jelasin itu fitur datanya kan sedikit, cuma 7 ya. Iya. Cuma 7 fitur, cuman memang kolomnya itu bisa jutaan kan kira-kira begitu. Oh, oke. Ya. Oh. Ini untuk praktek menarik ini nanti. Oh, menarik ya. Fiturnya berapa? Cuma 7, Bu. Nih. Itu yang pembangkit data ya. Pembangkit datanya ada 7, misalnya ada 7 orang, tetapi dia yang diukur dari masing-masing ada sekian banyak fitur gitu kan. 7. Cuma 7 kolom, Bu. Oh, 7 kolom. Oh, 7 kolom. Iya, 7 fitur. 7 variabel. Cuma 7 variabel. Nah, itu jauh lebih baik ya. Tak kira kalau terbalik itu sering kali terjadi. Misal ya, satu orang diukur tentang gajinya, tentang jenis kelamin, tentang umur, tentang apa-apa, banyak sekali penyakitnya segala macam. Kemudian itu semua faktor dalam satu orang itu dikumpulkan, itu menjadi fitur-fitur dalam orang tersebut. Nah, kemudian kita misalnya bersembilan di sini, itu semua diukur. Jadi fitur jauh lebih banyak daripada orangnya, jauh lebih susah dan lebih seru. Karena itulah yang sering terjadi mestinya. Karena nanti alat komputasinya menjadi rame itu. Banyaknya sampel lebih sedikit daripada banyaknya fitur. Nah, itu keren tuh. Oke, besok dibicarakan boleh kita ketemu. Ya, boleh. Satu tambahan sih, kemarin dengan Pak Handaru sempat diskusi dengan Pak Surya maksud saya. Jadi salah satu teknik juga untuk predictive maintenance itu adalah melihat gradien perubahan grafik, karena grafiknya data series kan. Nah, gradien itu bisa kita ubah juga. Kalau misalnya ternyata dari 1 ke 0, true ke false itu gradiennya itu ternyata besar, nah itu kita bisa pakai itu untuk setiap kali mendeteksi perlunya diadakan maintenance. Nah, cuma belum saya implementasi. Ini baru saya tangkap semua idenya.
Ya pelan-pelan mengerjakan MF, sedikit juga dengan oil sampling. Berharap kita bisa dapatkan sesuatu yang Oke. karena Besok saya bisa rasa predictive maintenance bagus. Iya, itu punyanya Pak Heri nanti kacamatanya. Kemarin di-sharingkan itu loh, yang dulu di pas kuliah MF FGD. Gimana Pak Priyo, besok Pak Heri sama Pak Priyo cerita? Boleh. Boleh, Ya. boleh Bu. Boleh Bu. Iya, mau diorek-orek ada background tulisan juga lebih baik. Terus nanti program tinggal dikeroyok sama Daniel, jadi nanti tinggal langsung deh jadi. Kebetulan tadi kita rapat juga untuk membahas ini Bu. Saya ada sedikit coret-coretannya. Kalau mau di present sih boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Diketik aja gitu supaya kita nggak lupa ya. Iya. Diketik untuk menjadi background kita gitu. Waktu WA-nya tentang Pak Petrus, Pak Heri, itu sama Pak Priyo, itu saya simpen kok di file untuk yang komen data pertama itu langsung dikasih file segitu banyak, terus belum tak review lagi. Ya, karena itu tadi link and match-nya dengan industri kan penting ya. Ya, itu Bu, betul. Oke, sini Yodi yang belum ngomong nih. Payah kau. Besok ya, Yodi. Waktunya pas habis. Saya tuh kemarin bikin yang itu Bu, apa namanya? Manajemen apa sih? Oh, matrix. Ya, betul. Tadi udah disampaikan toh Daniel. Besok dibahas lagi. Jadi ya, dari Pak Heri, Pak Priyo, ini Gideon nggak muncul. Ya, ketinggalan jauh deh Gideon. Oke, saya kira sudah jam 8 lebih 8. Cukup ya? Cukup. Tempatku tuh agak baik, jadi Bu. gimana? Wajahnya jadi horor kan, gelap. Oke, gitu ya. Gelap sekali, nggak ada ini. Terima kasih sudah sharing ya. Sampai bertemu besok. Terima kasih banyak. Jamnya 6:30 sampai jam 8 ya. Selamat malam semua. Oke, selamat malam. Ya. Presensinya udah ya Bu ya? Oh, presensi udah. Sip. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok. Selamat malam. Yuk, makasih. Happy Yuni, keren. Makasih. Makasih Bu, malam. Dilanjutkan ya. Ditunggu besok. Semangat Yudi.